Ini akhirnya sudah bertemu juga ya malam hari ini, tapi sudah beda. Sekarang sudah menjadi juru bicara tenaga ahli PCO, Mas Fitra Faisal. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Mbak Vena. Sehat? Senang ketemu lagi. Oke. Cuma sekarang saya bukan lagi mewakili UI ya. Oke. Mewakili kantor komunikasi kepresidenan. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oke, untuk membuka kita langsung ke Mas Fitra saja kalau begitu. Mas Fitra, ini banyak masyarakat yang tentunya bertanya-tanya mengenai pemahaman apa sih perbedaannya ketika sebelum nego begitu dari 32%, kemudian ini sudah turun. Perbedaannya sebetulnya apa sih, Mas Fitra? Ya, perbedaannya tentu turun ya dari 32 ke 19%. Nah, kenapa bisa turun? Karena kita menawarkan membeli produk Amerika Serikat lebih banyak. Kenapa itu yang kita tawarkan? Karena kalau kita hitung formula dari tarif resiprokal itu adalah defisit dari Amerika Serikat ke negara-negara tertentu dibagi dengan impornya. Nah, defisit Amerika Serikat ke Indonesia berapa? 18 billion US dollar. Dibagi dengan import Amerika Serikat dari Indonesia 28 billion US dollar. Nah, ini 18 dibagi 28 0,64%. Tapi ingat, Trump waktu tanggal 2 April dia bilang ini, but we are very kind, we give you a discount, jadi 32%, gitu ya. Itu jadi dasar tarif resiprokal. Meskipun Mbak Vena, saya harus akui bahwa PhD saya bidang International Economics, ini memang formula yang belum pernah diajarkan seumur hidup saya. Tapi di sisi yang lain kita melihat, ya sudah, berarti ini memang negosiasinya berdasarkan subjektivitas. Itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita membeli lebih banyak produk Amerika Serikat. Loh, kenapa dibeli? Karena kan kalau kita bicara tadi trade defisit US kepada Indonesia. Kalau itu dikurangi semakin mendekati 0, berarti tarifnya menjadi 0%, gitu kan. Itu yang menjadi kenapa kita bisa menuju 19% dari 32%. Nah, apakah kita puas? Sampai titik ini kita puas karena 32 ke 19%. Tapi apakah kita akan mencoba lagi untuk melakukan negosiasi? Sampai saat ini teman-teman dari Kemenko Perekonomian dan tim negosiator sedang mencoba untuk mengidentifikasi produk-produk mana saja yang bisa diarahkan menuju ke 0% gitu ya. Jadi itu adalah bisa dibilang kemenangan pertama kita ya. Karena kenapa ini menjadi suatu kemenangan? Karena juga dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita bicara perdagangan internasional, itu kan perbandingan ya. Jadi ketika kita 19%, tapi Malaysia 25%, Vietnam 20%, Thailand 36%, ini kan semua mau masuk ke Amerika Serikat. Sekarang tarif kita paling rendah, terutama untuk produk alas kaki dan juga untuk apparel, kita termasuk yang paling rendah, bahkan paling rendah di regional. Sehingga untuk penetrasi ke pasar Amerika Serikat, ini tentunya kita mendapatkan keunggulan gitu ya. Secara komparatif dibandingkan kita lebih unggul. Untuk produk tekstil nomor 4 terendah. Dalam kondisi seperti itu, maka ada potensi ekspor kita juga bisa lebih penetratif ke Amerika Serikat. Itu salah satu keunggulannya. Namun juga yang menjadi pertanyaan publik ya, untuk yang tarif 0%. Kok bisa Amerika Serikat 0%? Memang kalau dibandingkan secara komparatif di negara-negara lain, Vietnam ya kemarin 20%, terus Amerika Serikat juga masuk 0%. Cuma yang harus kita lihat adalah apakah itu akan membahayakan industri dalam negeri kita? Apakah itu akan membahayakan UMKM kita? Nah, tidak. Jadi kenapa? Dalam teori perdagangan internasional, kita harus melihatnya dalam prinsip keunggulan komparatif. Baik. Nah, dua negara ini, antara Amerika Serikat dengan Indonesia, memiliki karakter yang berbeda. Satu lebih padat modal, satu lebih padat karya. Sehingga produknya pun berbeda. Oke, itu... Alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya, kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat. Kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat.
Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Mas Fitra. Silahkan direspon apa yang disampaikan oleh Prof. Teresa soal ruang-ruang perbaikan dan juga pesawat Boeing gitu. Ya, mungkin saya akan menindaklanjuti dulu dari pernyataan Pak Presiden tadi ya. Jadi apapun yang terjadi kita akan tetap kuat. Karena memang dari simulasinya dengan ruang penurunan dari 32 ke 19%, ada potensi peningkatan PDB hingga 0,5%, 0,5%. As opposed to kalau dibandingkan kalau tetap 32% itu terkontraksi 0,5%. Jadi ini adalah kemenangan ya kalau kita lihat dari angka itu. Kemudian adalah tadi juga disampaikan Presiden, yang penting pekerja kita aman. Ada potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja 1,3%, peningkatan kesejahteraan masyarakat 0,6%. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Feni, bahwa kita kan membandingkan dengan negara lain ya. Nah, ketika dibandingkan dengan negara lain, kita Indonesia memiliki semacam keunggulan yang lebih rendah dari sisi tarifnya, sehingga kita bisa masuk penetrasi ke pasar Amerika Serikat. Nah itu yang kita lihat. Nah terkait dengan tadi pembelian Boeing segala macam, sebenarnya ini adalah semacam proposal yang sudah kita tawarkan sejak lama, dan bahkan di eranya Biden juga sempat diajukan proposal ini. Jadi ini sebenarnya ya tinggal dialihkan aja ya di pemerintahan Trump, dan kita menjadi lebih signifikan lagi ya pembeliannya. Dan dalam konteks 777 itu sebenarnya state of the art ya, dibandingkan dengan 787, 777 ini lebih state of the art untuk kemudian Garuda. Dan sebagaimana disampaikan Pak Presiden tadi dalam doorstop yang di Halim, bahwa Boeing ini adalah untuk kemudian melakukan peremajaan ya buat Garuda Indonesia, yang mana memang akan dilakukan semacam pembenahan ya, baik itu ke dalam dan keluar. Dalam konteks ini bisa jadi akan ada pembenahan dari sisi jalur, dari sisi perluasan jalur dan seterusnya. Ini yang merupakan strategi-strategi jangka menengah panjang Garuda. Karena perlu dipahami bahwa ketika dibeli itu bukan langsung datang, tapi itu butuh beberapa tahun dulu ya. Jadi ketika tanda tangan ini kan perlu dibuat roadmap-nya dulu segala macam. Jadi bukan tahun ini dibeli, tahun ini datang. Nah, jadi dalam konteks ini kita masih ada peluang untuk kemudian meningkatkan potensi itu. Nah, jadi ya all in all kalau kita melihat memang ini jauh dari skenario ideal. Kalau ideal kan tadi Pak Presiden juga bilang, kalau ideal kita maunya 0%. Tetapi in respect dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk yang paling rendah. Oke, sama maupun Mas Umam, termasuk juga Indonesia kan saat ini tengah bersaing ya dengan Vietnam dan juga Kamboja berkaitan dengan tenaga kerja murah. Ada keuntungannya nggak dengan tarif turun tersebut? Ya sangat diuntungkan ya, karena memang secara relatif, kita kan bicara dengan konteks relativitas ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka ya kita akan lebih diuntungkan. Plus ada satu lagi Mbak Vena, Kamboja dan Vietnam, terutama Vietnam, itu memang sudah diidentifikasi oleh Amerika Serikat sebagai pusat transshipment. Nah, ini bahkan mereka diancam klausul khusus, tambah 40% lagi kalau transshipment. Kita memang ada klausul khusus juga, tapi tidak sekeras Vietnam. Karena memang post 2018 ketika ada tarif Trump pertama, memang Vietnam menjadi pusat transshipment itu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menjadi lebih unggul karena preferensi dari Amerika Serikat lebih ke Indonesia ketimbang ke Kamboja atau Vietnam. Nah, yang kedua, mungkin yang kembali lagi ya, saya akan membahas mengenai yang 0% itu seperti apa sih akan membanjiri Indonesia atau enggak produk-produknya. Nah, pertama kalau dari sisi manufacturing tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama kita beli Boeing, itu kan kita nggak bisa produksi sendiri. Kita beli produk-produk manufacturing, itu juga kita belum bisa produksi sendiri. Jadi stage of production yang berbeda, COGS-nya, harga ongkos produksi juga berbeda, sehingga segmennya pun juga berbeda. Jadi ini tidak akan menghantam industri kita, itu yang pertama. Kedua, dari sisi iklim, tadi Mas Umam juga sudah menyampaikan, kita kan berbeda iklimnya. Jadi yang diproduksi pun berbeda, ya berdasarkan perbandingan komparatif tersebut. Kedelai kita tidak bisa produksi. Tadi kan kedelai bahkan bahan baku untuk tempe. Jadi nanti kalau teman-teman yang ke warteg mungkin aja nanti tiba-tiba tempenya menjadi lebih murah. Ini kenapa? Karena tarifnya turun dari 5% ke 0% kedelainya. Begitu juga dengan gandum. Itu juga bahan roti dan juga mie. Jadi dalam hal seperti ini kita melihat bahwa sebenarnya banyak sekali ya keuntungan dengan turunnya dari 32 ke 19%. Terus kemudian dari tarif 0% itu pun itu bisa menciptakan peningkatan daya beli buat masyarakat. Oke, saya mau ke Prof. Ya sedikit ini jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya berasal dari ekspor ya. Jadi ketika ekspornya pun terkontraksi dan memang dalam model yang kami kembangkan dari DEN itu juga ada potensi kontraksi ekspor. Kenapa? Karena dengan adanya tarif, demand dari Amerika Serikat sudah pasti turun gitu ya. Cuma memang secara relatif ketika misalnya
kita impor kedelai, impor jagung segala macam itu menjadi input produksi, sehingga dalam konteks consumer surplus ya menjadi lebih tinggi. Dan akhirnya apa? Itu punya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,5%, peningkatan kesejahteraan 0,6%, peningkatan penyerapan tenaga kerja 1,3%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya sepakat dengan Mas Umam. Jadi memang ini tidak Indonesia dengan Amerika, tapi ini kita harus bicara mengenai all interplaying actors di sini ya. Jadi makanya kenapa kita kemudian menjadi lebih penetratif bisa ke pasar Amerika Serikat? Karena yaitu kita tidak berkompetisi secara langsung, justru Amerika Serikat yang berkompetisi sekarang untuk masuk ke Indonesia dengan China, dengan Uni Eropa dan seterusnya. Dan bahkan kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Yang kedua adalah sebenarnya yang menjadi salah satu poin juga adalah ketika Indonesia mencapai 19%, ini bisa kita kategorikan sekarang memang belum ideal sekali. Tapi untuk teman-teman yang lain, ini menjadi benchmark. Ya. Kalau mau melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, Standarnya Indonesia gitu, sebagai benchmarknya benchmarknya. itu ya. Berarti kita berada dalam kondisi yang sekarang ini ideal. Tapi tentunya ini bukan hal yang statik ya. Kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut nanti lebih ke race to the bottom. Jadi saya melihat ini bukan lagi tarif war, Ya. tetapi bagaimana tarifnya itu justru mendekati nol secara global. Oke, baik. Semua